Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa, dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan saat itu dari Turki. Bapak Wakil Presiden serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di tahun 1903 saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa haram hukumnya bagi muslim tunduk pada penguasa Belanda. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Dari dulu kaum muslimin di seluruh dunia terkaget dengan fakta bahwasanya khilafah Islamiyah yang berumur 13 abad dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, sebuah hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sehingga ketika daulah khilafah ini hancur, kaum muslimin di seluruh dunia, terkhusus di Sumatera, merespon kejadian ini. Pendek cerita, bersama ulama Tanah Jawa, kaum muslimin di Tanah Minang mengutus ulama di masa itu, Syekh Abdul Karim Amrullah, menghadiri muktamar khilafah yang diadakan di Mesir sebagai wujud respon kosongnya kekhilafahan muslimin. Siapakah Syekh Abdul Karim Amrullah? Siapa yang tak kenal Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka. Beliau adalah salah satu ulama pembaharu Islam di Minangkabau pada awal abad ke-20. Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul lahir pada hari Ahad 17 Safar 1296 Hijriah, setara dengan 10 Februari 1879 Masehi, di kampung kecil bernama Kepala Kabun, Jorong Betung Panjang, Nagari Sungai Batang, Maninjau, dalam Luha Agam. Setelah umur 7 tahun, Syekh Abdul Karim Amrullah disuruh oleh ayah dan bundanya untuk mengerjakan sembahyang dan puasa, meski belum tahu rukun dan syaratnya. Pada usia 10 tahun, diajak oleh pamannya bernama Haji Abdus Salam ke Tarusan, Painan, satu dusun bernama Sibalantai, untuk belajar Al-Quran kepada tuanku Haji Hud dan tuanku Fakih Samnun sampai khotmil Quran. Setelah 1 tahun di sana, beliau dibawa lagi ke Sungai Batang untuk belajar huruf Arab ke Adam, anak tuanku Sa'id. Pada usia 13 tahun, barulah Syekh Abdul Karim Amrullah belajar nahwu dan sorof kepada ayahnya sendiri. Selanjutnya, ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah membawa Syekh Abdul Karim Amrullah ke Sungai Rotan, Pariaman untuk belajar dan mengkhatamkan kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi dan tafsir Jalalain kepada murid ayahnya sendiri bernama tuanku Sultan Muhammad Yusuf. Usia 16 tahun, ayahnya memutuskan untuk belajar ke tempat yang lebih jauh, yaitu Makkah Al-Mukarramah.
dan berguru kepada teman ayahnya, ulama yang tidak asing lagi di kalangan ulama Minangkabau dan Indonesia, bahkan level dunia, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang menjadi Imam Masjidil Haram. Syekh Abdul Karim Amrullah belajar selama 7 tahun juga menunaikan ibadah haji bersama teman-temannya, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Tahir Jalaluddin ahli ilmu falak, Syekh Abdullah Ahmad. Selain itu, Syekh Abdul Karim Amrullah juga berguru kepada Syekh Umar Bejanet, Syekh Soleh Bafadol, Syekh Hamid Jeddah, Syekh Usman Sarawak, Syekh Said Yaman, dan pernah belajar juga kepada kakek pendiri Hizbut Tahrir, yaitu Syekh Yusuf An-Nabani. Sesudah kokohnya kedudukan Mustafa Kemal Pasha di Anggora, pada tahun 1922 diusirnya Khalifah Wahiduddin yang bergelar Muhammad VI di Istanbul. Maka kaum muslimin saat itu tidak memiliki khalifah dan khilafah Islamiyah. Ulama Al-Azhar Mesir juga mengambil peran menaruh perhatian yang besar tentang persoalan khilafah ini. Lalu Perdana Menteri Sa'ad Zaglul Pasha yang berasal dari Partai Rakyat menanyakan kepada Raja Fuad apakah dia mau menjabat pangkat suci itu. Lalu Sa'ad Zaglul Pasha mempropagandakan kepadanya. Maka merespon hal ini, ulama-ulama Al-Azhar mengadakan Muktamar Khilafah Internasional, menilik kemungkinan menegakkan khilafah, dan ketua Muktamar Khilafah itu adalah Syekh Hussein Wali. Seruan ulama Al-Azhar itu sampai ke dunia Islam dan diutuskan perwakilan ulama Nusantara. Utusan dari tanah Jawa adalah Mr. Cokro Aminoto, pimpinan besar Sentral Syariat Islam, dan Kiai Haji Mas Mansur, penganjur besar Muhammadiyah. Ikut juga HM Suja sebagai pimpinan dari Haji Organisasi Hindia. Sedangkan dari Persatuan Guru-Guru Agama Islam Sumatera Barat adalah Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Abdullah Ahmad. Untuk biaya keberangkatan mereka murni dibiayai oleh rakyat Minangkabau. Pada Muktamar Khilafah di Mesir, ayahnya Buya Hamka memberikan pidato yang monumental, yakni pidato penuh ketegasan dan tanggung jawab, penyampaian amanah dari muslimin di Nusantara, khususnya di Minangkabau, untuk kaum muslimin kembali menegakkan syariah dalam bingkai daulah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Ketika dalam pertemuan Muktamar Khilafah ini, bangkitlah Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, naik ke atas kursi meminta izin untuk bicara kepada ketua panitia. Perkataan Tuan Syekh amat penting, tetapi bukan di sini tempatnya, harus dibicarakan. Ini bukanlah majelis muzakarah urusan hukum-hukum fikih. Apalagi kami yang hadir semua ini adalah utusan. Yang mengutus kami tidak akan sia-sia mengutus kalau mereka tidak tahu betapa kesanggupan kami. Sebab itu saya berharap pembicaraan Tuan Syekh dihentikan. Hingga itu dan terus kita musyawarahkan, adakah kemungkinan di zaman sekarang menegakkan khilafah kembali atau belum masanya. Demikianlah kisah perjuangan rakyat dan ulama Minang memperjuangkan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Semoga estafet ini bisa kita gigit kuat dalam geraham kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.